Wanita ini adalah pengawal super. Dihukum 1,5 tahun karena over defense. Dia berpikir bahwa setelah keluar, bisa menjalani kehidupan biasa dengan adiknya Eng Hye. Tetapi secara tidak sengaja si kakak meninggalkan adiknya itu setengah tahun ini. Adik yang mengalami gangguan mental menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kakak dan adik ini saling bergantung. Kakak adalah pelindungnya. Untuk merayakan kembalinya kakaknya, Eng Hye membelikan kakaknya hadiah dengan uang saku yang dia simpan. Tapi si kakak In Ae tidak tahu bahwa gaun merah ini akan menjadi bajunya. Ketika di sekolah keesokan harinya, Eng Hye diancam ke ruang karaoke oleh beberapa teman sekelasnya. Ternyata si adik telah diganggu temannya selama lebih dari setahun, memaksa Eng Hye untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tapi hari ini, beberapa gangster jalanan menabrak seseorang yang seharusnya tidak dia sentuh sedikitpun. Pria ini ternyata adalah bos geng. Tidak hanya tidak untuk menghasilkan uang, si berandal jalanan dipaksa menandatangani hutang 1 juta dan menahan adik In Ae. In Ae melihat adiknya belum juga pulang. Eng Hye tidak menjawab panggilan telepon kakaknya. In Ae panik dan mencari adiknya di jalan. In Ae pikir adiknya akan segera pulang. Tapi In Ae menunggu sampai subuh dan masih belum melihat adiknya pulang. Jadi In Ae memakai baju baru dari adiknya, datang ke sekolah untuk menemukan adiknya. Gurunya sangat tidak sabar. Tampaknya situasi ini wajar terjadi, kata si guru. Tepat ketika In Ae pergi, seorang teman sekelas perempuan menunjukkan sebuah video. In Ae sadar kenapa Eng Hye tidak mau sekolah. Jadi dia menangkap teman sekelas perempuan yang memaksa adiknya kemarin untuk menginterogasi Luisi. Liuzi mengakui semua yang dia lakukan. Tapi sekarang saudara perempuannya ditahan oleh bos kulit hitam dan memberinya kartu nama. In Ae mengambil telepon Luisi. Lalu dia menelepon polisi. Tapi polisi berkata bahwa mereka harus melalui proses di kantor polisi sebelum kasusnya ditangani. In Ae marah karena adiknya ditangkap oleh orang jahat. Penundaan 1 menit dapat berakibat buruk ke adiknya. Jadi In Ae memutuskan untuk menemukan adiknya sendiri. Dia menemukan markas rentenir sesuai dengan alamatnya. Tapi hanya ada 1 karyawan. In Ae mengetahui alamat dan nomor plat rumah bos dari pegawainya itu. Peralatan pribadi In Ae dikemas dan mulai beraksi. Tidak lupa-lupa membawa kunci mobil dan tongkat listrik si pegawai sebelum berangkat. Dia pergi ke tempat parkir bawah tanah sesuai petunjuk itu. Mulai duduk dan menunggu kelinci. Gangster ini berjalan ke tempat parkir bawah tanah dengan santai. Tapi dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran In Ae saat ini. Di tikungan, In Ae menabrakkan mobilnya. Tidak banyak orang tahu kekejaman In Ae. In Ae langsung membuka pintu mobil dan menyetrum gangster itu. In Ae memaksa gangster memberitahunya di mana Eng Hye. Tapi si gangster ini ternyata adalah pelaku penjualan wanita. Dia telah menjual Eng Hye ke Home Romance. Kemudian In Ae menggunakan ponsel si gangster untuk menelpon Home Romance. In Ae mengetahui bahwa adiknya tidak mematuhi pengaturan dan dijual lagi. In Ae meletakkan si gangster di bagasi. Kemudian datang ke Red Romance. In Ae menemukan pita rambut adiknya dipakai wanita resepsionis. Seketika itu juga In Ae memukul resepsionis itu. Bos di sini melihat In Ae cantik. Bos itu malah menggoda In Ae. Tapi hasilnya, bos dihajar habis-habisan oleh In Ae. Dia harus memberitahu apa yang terjadi dengan Eng Hye. Ternyata sebelum menjual kembali adikku, mereka meminta Eng Hye menelpon ke rumah untuk meminta tebusan. Tetapi In Ae tidak menerima telepon karena dia sedang mencari Eng Hye di luar. Jadi Eng Hye malah menelepon supermarket sesuai apa yang diingatnya. Lalu Eng Hye dibeli oleh seorang pemuda 2 jam yang lalu. In Ae menelpon ke nomor supermarket itu. Tapi tidak ada yang berbicara setelah terhubung. In Ae menemukan supermarket itu bernama Happy House. Bosnya adalah orang tua jahat yang lebih buruk dari binatang buas. Melihat kecerdasan In Ae, dia menjadi terpikat. Di bawah pertanyaan In Ae, dia mengatakan sesuatu yang lebih memilukan. Setelah memperkosa Eng Hye, dia pamer ke pemilik studio foto tetangga dan pemilik bengkel mobil. Menyebabkan Eng Hye dinikmati oleh 2 lelaki hidung belang lagi. Dan setelah menerima telepon dari Home Romance, dia menelepon dealer-dealer mobil karena dia khawatir masalah itu akan terungkap. Dia tidak tahu siapa yang mengambil saudara perempuannya nanti. In Ae datang ke studio foto. Melihat foto Eng Hye, In Ae langsung merasa marah. Singkirkan pemilik studio foto. In Ae datang ke bengkel mobil lagi. Kata si pemilik bengkel, orang yang mengambil Eng Hye ternyata anggota legislator. In Ae memikirkan orang itu untuk pertama kalinya. 3 tahun lalu, seorang anggota Kongres memberi obat kepada adiknya akan memperkosa Eng Hye. In Ae tiba tepat waktu dan membutakan salah satu mata anggota dewan itu. Pada saat ini, In Ae seperti singa yang terbangun.
letakkan dongkrak untuk membunuh pemilik bengkel. Matanya penuh dengan kebencian. Dia benci dirinya kenapa dia tidak menghabisi legislator itu dulu. Melihat pistol di dalam mobil, In-ae tidak akan pernah melepaskan sampah itu kali ini. Di lain tempat, pria itu memaksa Bas untuk berhenti. Gadis di dalam mobil memohon sopir untuk segera pergi. Tapi pengemudi tidak hanya mengabaikan, malah membuka pintu. Pria itu menarik gadis itu ke bawah dengan keras. Semua orang di mobil menonton dengan acuh tak acuh. Pria ini adalah anggota dewan. Anggota Kongres khawatir apa yang terjadi saat itu terungkap, akan menyuruh bawahannya untuk membunuh Eun Hye. Menghadapi permohonan Eun Hye, bawahan mengingat perilaku anggota dewan itu. Jadi hati nurani saya menemukan. In-ae menelepon Eun Hye dan memberitahu bahwa dia ada di mana anggota Kongres itu berada. In-ae masuk ke sarang harimau sendirian. Penjaga keamanan abis olehnya. In-ae mengarahkan pistol ke anggota dewan dan menanyakan di mana adiknya. Tanpa disadari anggota dewan mengelak dari tebakan pistol In-ae dan berbalik menyerang In-ae. Kemudian memanggil anak buahnya untuk menghadapi In-ae. In-ae terjatuh ke lantai setelah mengalahkan ketiga ajudan dewan itu. Pada saat itu, anggota dewan pergi. In-ae segera pergi mengejarnya. Mobil In-ae terselip di pinggir jalan dan memberi anggota dewan kesempatan untuk melarikan diri. Dia memanggil bawahannya dan menyuruh segera mengeksekusi Eun Hye. Tapi bawahan telah mengkhianatinya. In Hye ditelepon untuk memberitahunya bahwa anggota Kongres akan pergi ke lokasi konstruksi. In-ae menyembunyikan korek api di tangannya. Hasrat membunuh ada di matanya. In-ae mengemudi langsung menabrak ke anggota dewan. Sekelompok ajudan si dewan dan In-ae memulai berkelahi. Meskipun In-ae adalah seorang pengawal, tapi musuh yang dihadapinya terlalu banyak. In-ae terjatuh ke tanah. Pada saat itu, gambar adiknya yang diintimidasi melintas di benaknya, membuatnya kembali bergelora. In-ae segera bisa melumpuhkan mereka semua. Bergegas ke kamar, anggota parlemen dan In-ae yang datang dari pintu mulai bertarung lagi. In-ae yang kelelahan secara fisik ditikam, tapi In-ae bisa mengelak. Dia tidak bisa jatuh. Kali ini, In-ae tidak akan meninggalkan masalah di masa depan. Memukul anggota Kongres sampai mati dengan tinjunya. In-ae lalu menyelamatkan adiknya dari mulut harimau sampai akhir. Ini adalah akhir dari film Sister. Di balik film A ada kelambanan keadilan. Apakah kekejaman dan ketidakpedulian adalah sifat manusia? Sifat manusia entah bagaimana. Orang baik dibuli. Sampai jumpa lagi.